Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran perencanaan bisnis untuk pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ke-8. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pengurusan surat izin. Untuk yang materi ini lebih menekankan kepada bagaimana kita cara mengurus surat izin untuk mendirikan suatu usaha. Bagaimana cara-cara pengurusan surat izin usaha atau surat izin mendirikan suatu usaha? Tetap seperti pada awalnya, yaitu jenis-jenis surat izin, yaitu terdapat 6, diantaranya Situ, NPWP, NRB, SIUP, NRP, dan juga AMDAL. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang bagaimana cara mengurus situ atau surat izin tempat usaha. Yang pertama kalian harus siapkan adalah surat permohonan, surat rekomendasi dari lurah ataupun kepala desa, rekomendasi dari camat, surat izin gangguan, denah tempat usaha kalian, berita acara usaha kalian, fotokopi, dan juga hal-hal lainnya. Setelah itu, kalian harus kemana? Kalian harus membuat surat permohonan dengan cap materai 6000, lalu dibubuhi dengan stempel dan juga cap perusahaan. Kemudian fotokopi KTP dari pemilik tempat usaha kalian, bisa saja fotokopi KTP kalian ataupun lainnya yang bersangkutan sebagai usaha tersebut. Setelah itu kalian buat surat kuasa dan juga fotokopi penerima kuasa jika dikuasakan. Kalau misalnya tidak dikuasakan, berarti diurus sendiri, berarti yang dibutuhkan hanya fotokopi kalian sendiri. Setelah itu kita membutuhkan apa? Membutuhkan fotokopi IMBG atau izin mendirikan bangunan gedung. Habis itu kita mengurus tentang fotokopi hak tanah, fotokopi akta pendirian, dan juga fotokopi lain-lain hal yang sebagainya yang dimasukkan dalam syarat administrasi. Setelah itu kalian untuk mendatangi lokasi petugas di dinas perizinan untuk mengurus surat izin tempat usaha tersebut, mengisi formulir permohonan, dan setelah itu menunggu petugas untuk menerbitkan situ tersebut yang kamu butuhkan. Selanjutnya, ini adalah cara-cara pengurusan surat izin usaha perdagangan atau biasa dikenal dengan SIUP. Kalau untuk SIUP, itu syarat-syaratnya itu terbagi menjadi beberapa, tergantung usaha kalian itu bergerak di sektor mana. Entah itu dari PT, koperasi, persyarat terbuka, ataupun juga usaha pribadi. Untuk syarat administrasinya itu semuanya itu hampir sama atau sama saja. Yang paling utama adalah fotokopi pemilik. Terus yang kedua adalah fotokopi IMBG. Yang lainnya adalah fotokopi hak tanah dan juga fotokopi rekomendasi dari lurah ataupun camat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk cara pembuatan dari SIUP ini adalah yang pertama kalian datang ke dinas perdagangan. Setelah itu mengisi formulir pendaftaran atau surat permohonan di kantor dinas perdagangan. Setelah mengisi formulir, kalian membayar tarif. Biasanya untuk tarif SIUP itu berkisar antara 1.000 sampai 10.000. Setelah membayar tarif, baru kalian menunggu untuk pengambilan dari surat izin usaha perdagangan tersebut atau pengambilan dari SIUP tersebut. Yang ketiga itu adalah cara-cara bagaimana kita mengurus nomor pokok wajib pajak. Sebenarnya nomor pokok wajib pajak ini bukan hanya dimiliki oleh pihak pengusaha saja, tetapi pihak pribadi pun seharusnya wajib memiliki yang namanya nomor pokok wajib pajak. Dikarenakan untuk apa? Untuk nomor pokok wajib pajak itu disesuaikan dengan kalau kita itu nantinya ada diakui sebagai warga negara Indonesia yang patuh untuk membayar pajak. Cara-caranya untuk syarat administrasinya tuh semua usaha atau semua pengurusan surat itu pasti ada yang namanya fotokopi KTP dan juga fotokopi surat keterangan atau permohonan dari pihak kelurahan ataupun kecamatan. Setelah itu kalian mendatangi kantor pajak, mengisi secara online itu bisa, ataupun mengisi formulir pendaftaran secara offline. Yang dimaksud dengan online sama offline, untuk online itu kalian masuk ke webnya www.pajak.go.id ataupun datang langsung ke kantor pajak untuk mengisi formulir pendaftaran yang ada di kantor pajak. Setelah itu
mengisi data pekerjaan dan domisili. Setelah itu tunggu aplikasi permohonan. Setelah menanti selama mungkin biasanya sampai 5-10 menit. Setelah itu kalian bisa untuk mengambil kartu NPWP. Biasanya untuk kartu NPWP ini dipergunakan untuk setiap bulannya kalian wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan usaha yang kalian dirikan. Untuk pengurusan nomor registrasi perusahaan atau tanda daftar perusahaan, biasanya kalian sudah harus mengurus yang namanya SITU, SIUP, dan juga NPWP. Dari ketiga surat di atas itu kalian fotokopi, langsung kalian bawa ke kantor dinas perindustrian dan juga perdagangan. Fungsinya kalian membuat nomor registrasi perusahaan atau tanda daftar perusahaan itu adalah untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya di sini usaha kalian itu biar diakui oleh negara ataupun masyarakat, biar tidak dikatakan dengan usaha ilegal. Setelah itu, setelah kalian mengisi formulir pendaftaran untuk nomor registrasi perusahaan, setelah itu kalian membayar biaya administrasi yaitu biasanya sebesar kisaran harga 50.000 sampai juga 1 juta tergantung seberapa besar usaha yang akan kalian dirikan. Setelah itu, petugas kantor pendaftaran perusahaan akan memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan. Jika telah memenuhi syarat wajib, maka TDP ini akan juga diterbitkan dengan biasanya menunggu jangka waktu selama 1 minggu. Untuk yang selanjutnya, kalian mengurus nomor rekening bank. Biasanya untuk mengurus nomor rekening bank, tata caranya hampir sama seperti kalian pada saat pembuatan ATM ataupun buku tabungan yang ada di sekolah. Yang pertama, kalian harus membawa fotokopi KTP jika kalian sudah punya. Setelah itu fotokopi KK, setelah itu akte dan hal lain sebagainya yang dibutuhkan untuk membuat nomor rekening bank. Setelah itu kalian datang ke pihak bank bagian customer service dan tunjukkan maksud kalian untuk mendirikan sebuah perusahaan atau nomor rekening bank atas nama perusahaan. Petugas bank akan meneliti berkas dan apabila sudah betul, langsung bisa mendapatkan nomor rekening bank tersebut. Anda juga akan diminta membayar simpanan pertama sebesar minimal sesuai dengan ketentuan bank yang bersangkutan. Perlu dipahami bahwa minimal nominal setoran pertama bank satu dengan yang lainnya itu berbeda. Artinya di sini adalah minimal setoran awal atau kalian nabung pertama kali itu tiap bank berbeda-beda. Bisa saja untuk bank satu misalnya BCA itu kalian harus menabung awalnya itu 100.000. Sedangkan beda lagi dengan BRI ataupun BNI yang biasanya akan mematok harga lebih rendah. Yang terakhir, kita akan membahas tentang AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis ini bukan termasuk surat ataupun hal lainnya, tetapi hanya mengenai resiko yang ditimbulkan jika mendirikan suatu usaha di suatu tempat tertentu. Resikonya kalau kita mendirikan di suatu usaha tersebut disetujui oleh masyarakat sekitar, berpengaruh buruk atau tidaknya di masyarakat sekitar, itu yang dimaksud dengan AMDAL. AMDAL ini adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan patut ataupun multi sektor. Biasanya yang ditentukan pada AMDAL ini antara lain adalah jumlah manusia yang akan terdampak. Artinya tetangga-tetangga sekitar usaha kalian itu terdampak enggak dengan usaha kalian. Yang kedua, luas wilayah. Luas wilayah itu mencakup yang mana saja. Kalau misalnya luas wilayah persebaran usaha kalian itu luasnya jauh, jangkaunya itu lebih luas, maka perlu dianalisis. Terus berapa lama kalian akan mendirikan usaha tersebut dengan jangka waktu misalnya 1 tahun ataupun 2 tahun. Intensitas dampaknya, terus banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, misalnya usaha kalian menimbulkan limbah atau tidak biasanya. Terus sifat kumulatif dari dampak tersebut ataupun sifat terbalik dan tidak terbalik. Untuk yang sifat terbalik dan tidak terbalik, biasanya nanti adakan pengurusan dari pihak AMDAL itu sendiri yang akan menganalisis
usaha kalian terhadap lingkungan sekitar kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar, untuk mengerjakan soalnya. Terus jaga kesehatan. Semoga nanti ada kabar baik untuk bisa masuk sekolah, untuk bertemu tatap muka dengan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.